kalau kita mengasihi keluarga kita dan kita belikan mereka kereta, bikinkan rumah, duit, semuanya, ya, dan kita pikir itu sangat benar, kita pikir itu sudah betul di hadapan Tuhan, ya. Tetapi kalau kita tidak berlandaskan dengan firman Tuhan, akhirnya itu kasih yang didasari dengan daging dan bukan kasih yang didasari dengan firman Tuhan. Kalau kasih yang didasari dengan firman Tuhan, keluarga kita akan melihat perubahan dalam hidup kita secara rohani. Karena apapun bentuk aktiviti, tradisi, aktiviti yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kau warisi dari nenek moyangmu, kita sebagai orang percaya ada otoritas untuk menyatakan hukum Tuhan kepada mereka. Sehingga disitulah ketentuannya, yang Anda tabur itu rohani atau daging. Amin. Memang mengasihi mereka dengan pemberian-pemberian seperti itu memang bagus, tidak salah. Tapi harus didasari dengan kasih itu. Kasih Tuhan senantiasa berlandaskan firman Tuhan. Amin. Dan senantiasa membawa keluarga itu hidup dekat kepada Tuhan. Tapi kalau Anda hanya mau menyenangkan hati mereka, keluarga kita, dan kau berkata supaya kau dianggap orang yang baik, kau membantu mereka sehingga keluarga kau senang dengan Anda, begini. Tapi mereka masih hidup dalam dosa, penyembahan berhala dan sebagainya. Artinya Anda sedang menabur daging kepada keluarga Anda. Alkitab mencatat, menabur daging akan menuai daging dan akan binasa. Tapi menabur roh akan menuai hidup yang mana Anda memilih, hidup kekal ataupun hidup sementara saja. Pilihlah. Nah, pagi hari ini hampir sama. Sering kali kita baca, tapi ini kali mungkin ada hal-hal yang kurang rahasia tentang orang kaya dan Lazarus. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ya, kita terus mulai 19. Ya, ayat 19. Sampai ayat 23 saja dulu. Ya, kita mulai di sini. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 23 dulu. Ya, tajuk di sini atau tema di sini orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tapi saya berikan tema mengejar kemewahan, kesenangan dunia boleh menghalang pilihan Tuhan dalam hidup. Amin. Dalam kehidupan. Coba pikir, mau mengajar kemewahan atau kesenangan dunia, tetapi mau gagal untuk masuk dalam pemilihan Tuhan, bermakna kau hanya melalui proses panggilan saja, tapi untuk dipilih masuk dalam kerajaan surga itu belum tentu. Amin. Dan selalu kebanyakan seperti itu. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemewahannya ada. Lihat, orang kaya ini selalu berpakaian kain ungu halus, melambangkan pakaian seorang yang mewah, pakaian seorang yang memang kita bilang berdarajat. Ya, memang orang yang ada duit punya. Kalau sekarang kalau ada orang ada duit, datang saja di rumah kau, kereta Mercedes, kereta yang Alphard, kereta yang begini punya, kau tahu selalu kaya orang. Nah, ini orang kaya, Alkitab bilang setiap hari berpesta pura dalam kemewahan, bermakna duitnya sangat banyak. Perumpamaan saya dengar di negeri Sabah ini, sekaya manapun tiada hari-hari pesta pura, membawa pegawai-pegawainya orang-orang kaya, tapi jimat. Ini orang kaya tidak, hari-hari pesta pora. Mungkin Anda berkata, ada di kampung kami hari-hari minum. Itu bukan pesta pora yang dimaksud Alkitab. Ini pesta pora dalam kemewahan. Artinya segala hidangan ada, segala bentuk kaya apa semua ada. Amin. Bukan seperti yang mabuk di kampung malam-malam itu. Itu bukan pesta pora yang Alkitab cakapkan. Itu biasa, itu bukan melibatkan duit yang banyak itu. Kalau itu kampungan punya itu, bila sudah mabuk dan nyanyi sudah begini. Tapi ini kemewahan yang betul-betul punya. Amin. Sekali lagi, jangan cepat pulang, tenang saja. Ayat 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus,
dan setiap harinya bersukaria dalam kemewahan, mewah, bersukaria dalam kemewahan atau kesenangannya. Lihat, bukan main luar biasa orang kaya. Kaya dia. Orang kaya ini tiap hari berpesta dalam kemewahannya. Sekarang orang sedang mengejar kemewahan hidup, tahu? Sekarang orang sedang mengejar kesenangan hidup, tahu? Dan mereka sedang mengejar ini. Kalau kau orang Kristen sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, atau dipanggil Tuhan untuk beribadah kepadanya, tapi kau kurangkan ibadah kau gara-gara kau mengejar kemewahan, kesenangan, hati-hati. Orang kaya ini dia mewah, tapi dia gagal beberapa hal yang dia tidak buat dalam hidupnya. Ya, pertama, apa itu? Saya tidak tahu. Tapi marilah kita lihat dalam Alkitab. Pertama, dia kehilangan kasih sesama manusia. Dia kehilangan kasih sesama Anda sudah tahu Alkitab, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dia mewah pertama, tapi dia kehilangan kasih sama manusia. Kenapa saya katakan demikian? Sebab Lazarus yang ada di depan pintu rumahnya, amin, dia lapar, tapi dia tidak kasih makanan sedikit pun. Bermakna dia kehilangan kasih sesama itu yang hilang dalam hidupnya. Hati-hati. Setiap orang ada niat mau mencari kesenangan dunia, kemewahan dunia ini, berhati-hati. Karena memang dia masih bergelar orang Kristen, tapi kalau dia kurang ini satu, bermakna dia sudah meninggalkan hukum Tuhan yang sebenarnya. Karena kasih sama manusia itu, dia tidak membiarkan Lazarus kelaparan di rumahnya, amin. Pasti dia kasih makan, itu namanya dia kehilangan kasih sesama yang tertakluk dalam hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allah dengan segala hatimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang kaya tidak mengasihi Lazarus seperti dirinya sendiri. Bermakna dia kehilangan kasih sama Hati-hati, jangan terlalu mengajarin uang. Bahaya. Kita sudah dipanggil Tuhan bertobat, cukupkanlah apa yang ada. Nanti Tuhan akan memberkati. Amin. Jangan berlebih-lebih sehingga kau lupa hukum Tuhan yang kasihlah sama manusia. Coba Anda lihat ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dalam pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Itu bahasa Indonesia boroknya, bahasa dari sini luka-lukanya. Amin. Luka-luka di kakinya, apa di benahnya, dijilat oleh anjing. Kalau benana-nana lagi tuh luka-luka, memanglah anjing suka menjilat sampai dia masih dia bukan yang masih. Memang itu nana-nana itu masih bukan. Ini di depan pintu, tapi dia tidak kasih makan, hanya sisa-sisa saja dia makan. Kalau saya lihat itu melakukan itu film minta tolong sudah selesai, tapi orang kaya langsung tidak peduli. Dia masukkan jubah mewahannya bersama dengan pegawai-pegawai kantor semua membuat makan di dalam bilang amin. Tapi Lazarus dibiarkannya. Bermakna dia kehilangan kasih sesama kasih sesama itu kan hukum Tuhan, itu kan firman Tuhan. Anda tidak boleh berbantahnya. Seringkali kita lihat dari perjanjian lama, perjanjian baru, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, amin. Dia tidak buat. Dia pikir dia tidak perlukan Lazarus. Hati-hati. Bila Anda sudah bekerja ada duit sedikit, jangan lupa gereja. Semiskin-miskinnya gereja, jangan lupa. Nanti Anda akan menjadi seperti Lazarus dan bahaya itu. Mungkin Anda sudah pendapatan, Anda berpikir gereja itu miskin, beri habis duit saja. Bagus saya pindah tempat sembahyang. Hati-hati. Nanti Anda tidak sampai kepada pemilihan. Dipanggil saja menjadi orang Kristen tapi tidak sampai untuk dipilih masuk surga. Yesus bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bahaya itu. I tell you the truth. Jadi orang kaya pesta pora, Lazarus kesulitan dia, mau makan sudah dia. Kalau saya nampak itu film, saya boleh bayangkan keadaan Lazarus yang sebenarnya. Dia bilang, oh please give me. Langsung dia tidak peduli. Buat sampai dikasih ketawa lagi, si Lazarus. Saat luka-lukanya, bau-bau sudah. Artinya ada kehilangan kasih sesama Itu poin pertama.
kau kaya, kau mewah. Tapi kalau sudah kehilangan kasih sama manusia, hati-hati. Itu bukan dari Alkitab, sudah. Amin. Dan orang kaya terus hidup seperti itu dalam kemewahannya. Dan dia pikir tidak apa-apa yang menimpa dalam hidupnya. Karena dia apa yang kurang dalam hidupnya? Duit, alui banyak alui. Oh, jangan ketawa sama Julius. Oh, jangan senyum-senyum kamu jadi sama Pak Yulia. Orang itu pikir betul-betul, memang dia kehilangan kasih sama manusia. Kalau dia mengasihi sama manusia, pasti dia akan tolong. Karena dia sudah mewah, dia sudah kaya, dia sudah ada duit. Maka dia lebih suka untuk bersuka-suka. Mewah itu bersenang-senang. Amin. Dia sudah lebih suka bersenang-senang dengan uang ringgit yang ada padanya. Dan orang mengejar itu sekarang. Hati-hati, be careful. Jangan sampai kau hanya masuk dalam panggilan Tuhan sebagai orang Kristen saja, tapi kau tidak masuk dalam pemilihan untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bahaya itu, very dangerous. Apa yang dia bilang? Apa dia bilang? Matius, ya. Apa itu? Coba Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14, apa dia bilang? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu Yesus yang cakap. Nah, jangan sampai dipanggil saja jadi orang Kristen, tapi kau tidak masuk dalam pemilihan masuk surga gara-gara hidup ini. Amin. Nah, itu poin pertama yang orang kaya itu hilang. Amin. Poin pertama yang orang kaya itu hilang. Kedua, dia tidak memuliakan Tuhan. Dia tidak memuliakan hartanya. Ya, dia tidak memuliakan Tuhan dengan harta. Alkitab bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dari segala penghasilanmu. Amin. Dia habis untuk dirinya sendiri. Nah, kebanyakan orang begitu, bila dia mewah makanya sudah, dia tidak berani sudah kasih gereja atau apa-apa karena dia takut orang. Karena dia punya target, visinya mau kumpul duit begini-begini. Itu. Tapi untuk Tuhan dia tidak buat begitu. Be careful. Kalau sudah pikiran dan begitu, tapi kau tidak lupa sudah mendasari hidupmu dengan firman Tuhan atau apa yang kau buat bermakna, dan kau sedang jauh di hadapan Tuhan. Kristen juga namanya. Amin. Kita lihat poin yang kedua. Bukan asal disebut muliakanlah Allah dengan hartamu, lain lagi pikiran. Nah, minta sudah di gereja, itu pastor. Bodoh punya orang. Kalau itu tidak ada dalam Alkitab, memang betul Anda cakap. Amin. Tapi kalau itu ada dalam Alkitab, Anda silap. Dan Anda yang minta maaf sama Tuhan. Karena itu bukan, itu firman Tuhan dan bukan dibikin-bikin. Amsal 3. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi bukan dibikin-bikin dong. Amin. Orang kaya gagal ini dalam hidupnya, semua dia ambil dia kebas. Muliakanlah Tuhan dari segala dari penghasilan yang pertama dari ayatnya itu bicara soal perpuluhan. Orang kaya gagal ini, dia mewah tapi dia gagal ini. Sebab itu dia hidup yang dia tahu hidup bermewah-mewah saja. Dia gagal ini. Dia gagal. Yang dia tahu mau mewah, mau senang, sana sini. Kalau sekarang lagi sudah ada kereta, kapal terbang apa semua, setiap orang kaya sekarang beli jet sendiri, kapal terbang sendiri, bukan main. Tapi perlu juga ada Yesus dalam hidupnya. Perlu juga ada hukum Tuhan dalam hidupnya. Kalau tidak ada, nanti mati akan menjadi seperti orang kaya nanti. Bahaya. Kenapa Yesus ambil contoh seperti itu? Karena Yesus sudah tahu sedia bahwa orang yang kaya, orang yang mewah yang tidak bertobat akan mati seperti itu nanti kelak. Kamu pikir itu sembarangan kan Yesus seperti itu? Itu perumpamaan seperti itu. Tidak itu. Dia sudah tahu di alam roh. Kemudian kalau orang meninggal, orang kaya meninggal, orang mewah yang meninggal, suka bersenang-senang meninggal, pasti macam begitu kalau tidak bertobat. Pasti seperti itu. Nah, apa dia bilang? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Penghujungnya penghasilan mereka berbicara soal perpuluhan.
Muliakan Allah dengan segala hartamu. Tidak semestinya bila firman Tuhan berkata muliakan Allah dengan hartamu, kau balik di rumah bikin panas itu pastor. Suami, angkat semua harta kita kasih ya. Itu gereja, dia bilang muliakan semua harta. Bukan itu maksudnya. Artinya, sekalipun kau hidup dan kamu punya harta yang banyak, karena Tuhan memberkati kau melakukannya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan main-main, jangan salah murid. Dan ini orang kaya, lihat, dia gagal memuliakan Tuhan dengan harta, dia gagal sama sekali. Alkitab tidak mencatat bahwa dia taat memuliakan dengan hartanya, taat memberi perpuluhannya. Alkitab tidak mencatat. Yang Alkitab catat adalah semua kehidupannya yang boleh mengajar kita semua di akhir zaman ini, yang boleh menjadi pelajaran bagi kita di semua akhir zaman ini. Amin. Bayangkan. Nah itu kegagalannya, itu kesilapannya. Poin yang kedua itu. Ya. Poin yang ketiga. Ya. Dia tidak memuliakan Tuhan. Dia tidak memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Padahal Alkitab bilang harus kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Coba lihat 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Nah itu saya katakan kehidupannya. Dia tidak memuliakan Allah dengan kehidupannya, dengan tubuhnya. Dia pergunakan tubuh badannya untuk kesukaan dunia. Amin. Dia tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bilang tadi tiap hari ada pesta pora, ya kesukaan dunia lah, itu apalagi. Amin. Kau jalan di sini, kau ada duit, kau jalan sini, kau pergi hotel, kau kasuari pun tidak apa-apa kalau untuk diri sendiri. Untuk gereja, untuk pelayanan, kau mulai berpikir rugi. Tidak satu kumpul-kumpul duit kalau begini. Apa punya orang bodoh, punya orang Kristen begitu. Kayak itu juga cakap baik orang-orang bodoh dia bilang orang munafik. Hai keturunan ular beludak dia bilang amin. Ya beludak lah itu. Kalau anda mau tahu. Kalau untuk Tuhan semua ada batasnya. Tapi kalau untuk diri sendiri walaupun ribu, walau berapapun dia bersuka-suka. Itulah orang kaya. Apa dia bilang tadi? Bersukaria dalam kemewahan. Nah itulah itu. Sana sini dia jalan, sana sini dia jalan. Tidak apa-apa. Ribu habis makan bangun di hotel yang bagus. Yang penting beli bersama dan kawan-kawan. Ini bahaya ini. Karena ini hanya panggilan jadi orang Kristen saja. Untuk masuk dalam pemilihan belum lagi. Karena Alkitab bilang tadi apa? Banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Hanya kita semua sudah dipanggil menjadi orang Kristen. Tapi untuk dipilih masuk surga, lihat perbuatan kita, perangai kita, kelakuan kita. Apa kita mentaati firman Tuhan ataupun lihat sendiri. Ya. Itulah sebabnya dia gagal. Ketiga hal ini. Yang ketiga dia gagal ini. Apa ketiga kah? Ya. Dia gagal mempergunakan tubuh badannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia gagal untuk mempergunakan hidupnya untuk melayani itu. Dia gagal di situ. Ini orang kaya. Jangan kita gagal seperti itu. Karena Alkitab mencatat persamaan yang sebenarnya adalah tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya tidak boleh tubuh kita dipergunakan untuk melayani. Harus dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dia gagal di sini. Karena kalau kita sudah mewah, ada duit sudah, kita lebih ketawa gembira dan sukaria dan tengah-tengah sana sini daripada untuk melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan banyak kali susu kita, romo kita, kali-kali. Karena daging kita mengajak kita ke sana ke sini. Amin. Ya, apa itu? Bukan menabur daging kan itu begitu itu. Daging kan, kita bilang menabur daging akan binasa oleh dah. Inilah orang kaya menabur dagingnya, hanya dia binasa oleh dagingnya. Amin. Dia mati dalam dosanya. Dia mati dalam hidup begitu. Tidak pergi kerajaan surga tapi pergi neraka. Banyak orang suami kaya-kaya sekarang tidak pikir Tuhan. Salahkah kalau Anda ada duit? No, it's not wrong. I tell you the truth. But the wrong is you don't hidup without word of God, with word of God. Amin. Anda tidak hidup dengan firman Tuhan. Anda hanya suka-suka saja.
Itulah sebab hati-hati dalam menyanyi, suka-sukamu Tuhan. Nah, itu yang keberapa? Ketiga. Ya. Keempat, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Macam mana kau mempersembahkan tubuhmu yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah, sedang hidupnya penuh dengan hidup dunia? Seperti orang kaya tadi. Kalau memang betul dia kuat, kenapa dia masuk neraka? Amin. Kenapa dia masuk neraka? Karena tidak betul. Artinya hidup mengejar kemewahan tanpa firman Tuhan adalah salah. Karena itu akan menjerat Anda ke kancah kehidupan duniawi yang Anda tidak sadar, itu akan membawa Anda kepada kebinasaan. Nah, ini kegagalan orang kaya. Dia tidak mempersembahkan tubuhnya yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Lihat, tubuh itu dipersembahkan dalam kekudusan. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bukan pesta pora. Kalau saya lihat ini film ini, saya melihat film bukan secara daging, tapi saya mau belajar dari situ. Ini film rohaninya itu bagai-bagai pergaulan, macam-macam pergaulan anak. Di sana anak yang mau merebut harta ayahnya dan saudaranya begitu, macam-macam. Oh, dalam ajar turbulen sebenarnya. Patutlah dia masuk neraka. Memang dia tahu hukum Tuhan, memang dia tahu. Bagaimana saya tahu dia tahu? Sesudah dia mati baru dia tahu. Dia suruh Lazarus minta tolong. Amin. Memang dia tahu, tapi dia tidak mau bertobat. Itu namanya hanya masuk dalam panggilan saja menjadi orang Kristen, tapi tidak masuk dalam pemilihan untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah maksud dia. Hati-hati. Sekarang orang lebih suka tertarik dengan mengajar duit, kemewahan, karena suka bersenang-senang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bilang itu siapa itu? Tapi sekali seorang bicara pelayanan, merungut sudah. Nah, dia tidak memuliakan hartanya dengan Tuhan kalau begitu. Amin. Dia tidak memuliakan tubuhnya untuk Tuhan. Amin. Dia tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya kalau begitu. Jadi semua sikap orang kaya ini, kalau kita rasa ada dalam diri kita, bertobatlah kita. Bertobatlah kita. Ya, karena pelayanan itu lebih utama daripada kemewahan seperti itu saja. Amin. Nah, kemudian Mazmur 16, Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 66 ayat 2 ya. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-puji. Mana ada lagi orang kaya memuji Tuhan waktu dia sudah mewah? Amin. Mana ada lagi yang dia tahu dia suka duniawi. Kalau sekarang orang bersuka-suka secara duniawi, kapan ada dengar karaoke lagu duniawi? Nah, itulah itu. Tiada puji-pujian untuk Tuhan. Anda memuji Tuhan, Anda banyak lagu rohani, tapi kalau sudah mabuk, kamu pikir Tuhan dengar itu? Tiada sudah itu. Nah, itu yang ada sekarang. Ajar uang, tapi dia tidak memuji lagi Tuhan. Dia dapat, dia tidak terima kasih Tuhan. Amin. Karena kau pasti datang orang di sini untuk membeli ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak sudah keluar di mulutnya, begitu atau di hatinya. Yang dia tahu duit, duit, duit. Kalau sudah begitu dalam pikiranmu, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Kalau kau pikiran kau terikat dengan perkataan duit atau kumpul duit masyarakat lebih senang-senang mewah-mewah begini-begini, itu juga yang dicatat di surga maksudnya. Amin. Itulah maksudnya, apa yang kau lepas di surga akan terlepas di surga. Artinya kalau di dunia kau sudah melakukan semua perbuatan duniawimu, maka itu juga akan dicatat di surga. Banyak kan itu. Nah, itu dia tidak memuliakan lagi Tuhan, dia tidak memuji untuk Tuhan, dia tidak memuliakan Tuhan. Macam lagi kalau dia sudah ada duit, dia pikir tidak sudah masalah. Sekali dia mati, baru dia tahu. Dan orang kaya ini tidak menghargai Lazarus.
memandang rendah orang yang miskin seperti itu. Amin. Dia pandang rendah. Hati-hati. Jangan biasa suka pandang rendah orang lain. Jangan biasa suka pandang rendah gereja yang Anda lihat macam tidak apa-apa. Tetapi kalau disitulah iman seseorang itu boleh bertumbuh bermakna ada Tuhan di situ. Amin. Orang kaya memandang rendah Lazarus. Dia pikir Lazarus ini langsung tidak berguna bagi dirinya sendiri. Karena dia sudah kaya, dia sudah mewah, semua ada. Apa dia boleh? Mana ada minta tolong sama Lazarus? Tiada. Kalau dia pergi kedai semua kereta ada, dia punya driver semua ada. Jadi dia pikir dia pandang rendah Lazarus, sedikit pun dia tidak perlukan orang seperti itu, yang miskin, yang sakit, yang tidak boleh buat apa-apa untuknya. Amin. Maka itulah kehidupan orang yang selalu bermewah-mewah. Hati-hati. Tapi sekali dia mati, siapa bilang dia tidak peduli ke Lazarus? Baru dia tahu. Yang miskin itu diperdulikan. Sebab itulah sikapnya. Apa bilang? Alkitab bilang. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang dikasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dan dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Lihat itu. Dia pandang rendah Lazarus. Tapi ketika dia meninggal, baru dia tahu bahwa orang seperti inilah yang diperlukan. Orang-orang yang beriman, hidup sederhana, walaupun tidak bermewah tapi hidup sederhana, tapi kaya dalam iman, diperlukan kita bersama-sama. Amin. Kalau kamu coba-coba, itu saya katakan tadi itu hari, jangan tinggalkan gereja. Kalau kamu tinggalkan, hati-hati. Kamu sudah mendengar banyak firman Tuhan, dan itu akan mengejar kamu sekalian. Kita lihat ayat 21. Dan ingin menghilang laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat perutnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara yang menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Lazarus selamat, orang kaya tidak selamat. Amin. Lazarus waktu dia di dunia tidak berguna baginya. Tapi sekali dia mati baru dia tahu mana posisinya dan mana posisi Lazarus. Amin. Lazarus berada di pangkuan Abraham, dia masuk surga. Orang kaya di neraka. Tapi masa hidupnya dia mewah-mewah. Kalau masa hidup ada yang dalam pikiran kita hanya suka bermewah-mewah, hanya suka bersenang-senang, tapi tidak mau susah dalam pelayanan, hati-hatilah. Karena itu akan dicakap balik kalau Anda sudah mati. Karena itu yang dikatakan oleh Abraham kepada orang kaya. Dia cakap balik. Ada apa yang kau tabur di dunia selama kau hidup, itu juga yang akan dicakap balik. Itulah maksudnya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itulah maksudnya. Amin. Kalau di dunia kita menabur yang baik, betul-betul bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan, kau tuai juga nanti kau sudah mati. Itu juga perbuatan kau. Kalau di dunia kau buat seperti itu, kita lihat, kita baca lagi. Ya. Orang kaya itu juga mati. Mati juga kan. Sesadap manapun makanan dia, hari-hari dia belikan panggang sana Tanjung Lipat sana, itu yang pasar malam Pelipin itu, Bajau sana itu, yang sedap-sedap punya udang dipanggang soto. Kau jadi suka pada pergi sana kan? Yang bila kau minta baru dia panggang begitu, itu kan, oi segar lagi itu, oi janganlah. Siapa yang sudah, jangan blak-blak gitu. Kalau semalam kau makan nasi sama garam, maka terlalu kuat lah itu yang kau lakukan di sini. Macam mau melili kalau dia kerja. Nah, lihat orang kaya begitu mewah, senang, tapi mati juga. So cukup-cukupnya gizi, vitamin, seada-adanya dokter pribadimu, tetapi kau tetap mati. Sebab Tuhan sudah menentukan hukummu, ajalmu di tangan Tuhan. Amin. Ini yang kita mau pikir. Hati-hati. Jangan terlalu ajar kemewahan, tapi belajar daripada Bapak Abraham dan Ishak. Haleluya. Amin. Belajarlah daripada pahlawan-pahlawan iman kita yang dulu-dulu sebelum kita. Karena mereka berjaya sampai masuk dalam pemilihan untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin.
bukan hanya dipanggil saja, tapi masuk dalam pemilihan dalam kerajaan surga. Orang kaya mati, sudah dia mati, kita lihat. Kita belajar dulu, jangan cepat-cepat pulang. Dia bilang tadi, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencurahkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, kan? Kan? Sekarang baru dia sadar bahwa dia perlukan orang-orang yang miskin tapi kaya dalam iman. Amin. Sekarang baru dia ingat bahwa dia perlukan seorang seperti itu, Lazarus. Seandainya dalam hidup Lazarus dia rawat dia dan dia kasih makan bagi tempat tinggal, Lazarus boleh memimpinnya dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi dia tidak menghargai orang miskin seperti itu, sakit-sakitan. Akhirnya waktu dia meninggal, dia balik kembali. Akhirnya dia tuai kembali perbuatannya semasa dia hidup di dunia itu dalam neraka. Akhirnya begitulah dalam kerajaan surga. Apa yang kau tabur dengan kau tuai. Sekarang baru dia panggil, suruhlah Lazarus. Ya saudara, aku sangat menderita kesulitan, sangat menderita kesulitan. Baru dia tahu bahwa kesenangan, kemewahan sementara di dunia tidak mau masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita kehilangan hal-hal yang secara baik, kehilangan kasih sama manusia, tidak memuliakan Tuhan dengan hartanya dan hasil dari penghasilan yang pertama, dan tidak mempersamakan tubuhnya sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Amin. Dan setelah kehilangan itu, nah sekarang dia di neraka. Baru dia ingat bahwa ada seorang yang beriman, yaitu Lazarus. Dia bilang, suruhlah kasihan. Baru dia tahu apa arti belas kasih. Baru dia sembuh. Selama Lazarus ada di pintu rumahnya, sepatutnya dia berbelas kasihan kepada Lazarus. Karena hukum Tuhan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi dia tidak buat. Amin. Kalau orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya, gereja yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan tinggal dia terus beribadah. Selalu saya kepada jemaat Tuhan, jangan tinggalkan gereja ini, karena ini tanggung jawab kita bersama-sama. Amin. Anda tidak boleh beralasan. Firman Tuhan sudah banyak Anda dengar yang ditabur. Karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Lagipun Tuhan bilang, firman-Ku tidak akan kembali kepada tanpa melaksanakan. Hanya sama ada memberkati atau mengutuk, itu urusan Tuhan pada akhir nanti. Haleluya. Baru ini orang kaya sadar, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia tidak terpikir kayak dia masa hidup itu yang Lazarus sangat perlukan makanan dan minuman. Amin. Itu orang kaya tidak boleh pikir. Dia sudah pikir kalau saya itu film aku nanya, Lazarus mau tiga orang kaya dengan makanan, sudah tidak peduli begitu. Woi, dalam aja bahwa gini, sampai yang akan cerita dia kalau yang betul-betul biasa kita mungkin begini dalam aja, sampai tidak peduli. Sisa saja dia makan, sebeli-beli aja jatuh sisa di atas meja. Amin. Woi, betul-betul loh, mewah, bersenang-senang. Mungkin Anda berpikir kalau begitu saya tidak kerja lagi nanti banyak duit. Anda sila mendengar firman Tuhan. Amin. Bukan begitu pengajaran Tuhan Yesus. Nantilah. Tunggu waktu Tuhan. Jangan silap mengerti. Oh, bawa tuh bendera sekarang sambayang pakai kalung-kalung sudah apa kita macam bendera payung. Belum keluar emas gelang. Tapi dia senyum sekarang. Bukan senyum, macam tidak pandai senyum. Sekarang, inilah kelebihan kita sekarang ini. Beribadah. Siapa bilang salah? Tapi kehidupan kita itu yang tidak firman Tuhan itu yang membuat kita salah di hadapan Tuhan. Banyak orang berpikir, tidak begitu. Firman Tuhan bagus. Ya, sekali orang kaya mati, baru dia tahu. Penderitaan Lazarus setelah selama dia hidup, dia perlukan makanan sudah dia lapar. Sepatutnya dia bagi. Tapi dia tidak buat itu kasih sama manusia. Akhirnya sekarang dia menderita, baru dia sadar dia panasan. Lazarus mana boleh? Karena itu hukum Tuhan. Itu namanya sudah terlambat. Bermakna jangan terlambat untuk memperbaiki hidup.
Kalau di neraka sudah kau mati, sudah baru kau bilang Tuhan siapa bertobat, menitis air mata kau darah pun Tuhan Yesus bilang walaupun Yesus sedih menangis tapi tidak dapat sudah terlambat. Jangan terlambat untuk memperbuat kelakuan kita di hadapan Tuhan. Jangan terlambat. Ayat seterusnya ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, kan dicakap balik. Amin. Dicakap balik. Ingatlah, kau telah menerima banyak apa? Penghiburan selama hidup. Karena dia itu setiap harinya bersukaria dalam kemewahan. Nah, itu penghiburannya. Tapi Lazarus menderita. Sekarang itulah kita bilang, apa yang kau tahu itu yang kau tahu. Sekali dia mati, dia menderita. Hati-hati dalam mengejar kesenangan di dunia. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jangan hidup secara dunia. Hati-hati. Sebab itu tidak menjadi keselamatan. Kalau tidak disahkan firman terlihat. Selama hidupnya, dia begitu mewah. Dia bilang, anak, ingatlah. Dikasih ingat kembali. Amin. Apa yang kita buat di dunia, Tuhan kasih ingat kembali. Bahaya ini. Saya membaca ini, saya merenung tahu. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan kasih ingat kembali. Dalam hati saya, penghakiman mungkin pun begitu juga. Apa yang kita buat di dunia, ingatlah dia bilang. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Sewaktu hidup artinya makanannya semua sedap-sedap, ada kereta, segala yang baik. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Bayangkan, segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang, tidak boleh sudah berbuat apa-apa. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Sekarang baru dia cakap, baru dia berpikir bahwa mengasihi keluarga itu pentingnya firman Tuhan. Itu yang saya cakap tadi awal-awal. Kau mengasihi keluarga kau sekarang dalam tiap kali kau balik di kampung kau bagi dia duit begini-begini macam kau supaya kau kena puji bagus begini-begini, tapi kau tidak dasar dengan firman Tuhan, sia-sia semua. Lihat orang lain. Dia ada keluarga, kalau saudaranya, mereka, saya lihat itu lakukan film mereka pun kaya-kaya karena dari dia. Tapi tidak arti kalau tiada firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Sekarang baru dia sadar. Peringatkan Lazarus, dia bilang, karena dia tahu betul-betul ada penderitaan kalau sudah mati. Amin. Tidak baik itu ya, sementara aja kamu mewah serem bikin apa itu? Jadi, kalau kamu memberi sesuatu kepada keluargamu, tapi kau berdasar dengan firman Tuhan, kasih dengan firman Tuhan, kau pasti akan tegur mereka, saudaramu yang tidak suka sembahyang, masih lagi banyak berhala, kau pasti akan berani tegur. Karena itu tanda kau sudah pindah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, kepada kerajaan anak yang dikasih oleh Tuhan. Kau belum lagi berani, kau belum pindah, kau masih dalam kegelapan. Kau masih lagi mengasihi mereka secara mengasihi secara daging, yang menabur secara daging tidak boleh. Harus secara rohani. Baru kau tahu bahwa mereka menyokong kau dalam kasih Tuhan ataupun tidak. Karena bila kita bagikan mereka pada begitu mereka gembira. Tapi bila kita bagi dengan kebenaran firman Tuhan, mulai keluarga kita tidak senang dengan dia. Itulah salib Yesus bilang. Barang siapa mengasihi keluarga ibu bapak lebih daripada aku tidak layak baik karena jamsor. Barang siapa tidak mendukung salibnya dan itu tahu tidak layak baik karena jamsor. Nah, itulah salib. Inilah salib yang orang tidak berani memikul di hadapan keluarganya, yaitu penderitaan. Merupakan seolah permusuhan bagi keluarganya, tapi sebenarnya tidak. Inilah yang banyak orang gagal. Sia-sia kita sembahyang, sia-sia kita duduk di kursi, panas itu kursi kita panas, sia-sia. Inilah banyak orang gagal. Itulah sebabnya. Kadang-kadang di kalangan keluarga kami pun ada juga yang tidak berminat dengan saya kalau saya cakap betul-betul. Karena saya berdasarkan itu firman Tuhan. Ya, memang begitu. Tidak punya Tuhan Yesus, kita punya juru selamat Tuhan Yesus. Siapa yang tidak sungguh-sungguh itu urusannya. Kita yang sungguh-sungguh harus ikut firman Tuhan.
Kalau mereka juga sungguh-sungguh, pasti kita akan menyatu dengan mereka. Amin. Nah, sekali orang kaya mati baru dia ingat. Dia bilang, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, mesti sungguh-sungguh. Amin. Baru dia tahu bahwa ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Tapi dia sudah terlam di neraka sudah. Tapi dia mewah. Amin. Dia kaya, tapi mati juga. Jangan kamu pikir kalau sudah kaya, kalau kamu mewah, sudah banyak duit, tidak mati. Mati juga. Karena semua ajal kita di tangan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ayat 26. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara para mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Betul itu. Yesus sendiri sudah bangkit dari antara orang mati, tapi orang tidak percaya juga. Itu tandanya. Orang yang suka berdalih seperti itu tandanya orang yang keras hati. Ciri-cirinya keras hati, tidak mau diubah, tidak mau dibantu. Ciri-cirinya tinggi hati, congkak, sombong, tidak mau direndahkan. Maunya tinggi saja, mengatasi saja. Amin. Maunya begitu saja. Sekarang dia sudah mati pun dia begitu juga. Dia tidak mau perangainya. Pantaslah dia masuk neraka. Karena itu juga perangainya, tidak lembut hati. Mau berbantah juga tidak Bapak Abraham. Tapi kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati, mau juga. Padahal Abraham bilang kalau mereka mendengar Injil yang diberitakan Abraham kesaksian para nabi, karena mereka juga. Kalau tidak sekalipun bangkit dari antara orang mati, kalau tidak juga. Memang betul. Yesus kalau sudah bangkit dari antara orang mati, tadi banyak orang tidak sekolah Tuhan Yesus. Bahkan bukan Tuhan Yesus saja, banyak orang yang diangkat pergi ke neraka dan memberi kesaksian pun banyak juga orang yang tidak bertobat. Bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Apalagi kamu cakap. Sekarang lembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, lembutkan hati kita. Jadi orang kaya ini, ya orang kaya ini hanya masuk dalam panggilan Tuhan. Karena ketika dia mati, kita tahu bahwa dia tahu juga itu kebenaran. Amin. Dia tahu juga itu Tuhan harus sungguh-sungguh. Artinya dia sudah masuk panggilan, tapi tidak termasuk dalam pilihan Tuhan. Kalau kita hanya dipanggil sama jadi orang Kristen belum tentu masuk surga. Kalau tidak masuk dalam pemilihan. Amin. Yesus bilang baik dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, kalau kamu mau tahu hidup seseorang yang boleh masuk surga, mari kita lihat Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga 27. Ini ayat terakhir ya. Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Seperti orang kaya tadi. Amin. Nah, ini Musa ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang Mesir. Nah, inilah hidup orang yang masuk dalam pilihan Tuhan. Amin. Dia lebih suka menderita untuk umat Tuhan daripada senang sementara saja. Amin. Nah, beginilah ciri-ciri hidup orang Kristen. Kalau kamu mau tahu, dia tidak mengejar kebenaran, tapi dia hidup menikmati apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Dia bilang karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Hanya pandangannya diarahkan kepada Tuhan. Kamu tidak terfikirkah? Coba ayat 26 tadi. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Amin. Coba Anda pikir. Dalam zamannya Musa, Yesus belum lahir tahu. Tapi kenapa Musa berpikir seperti itu? Dalam alam roh itu jemaat Tuhan, bahwa dia lebih suka ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ada dia sudah tahu bahwa Yesus akan datang untuk itu semua. Amin. Wah, punya luar biasa. Betapa Tuhan mengurapi hamba Tuhan ini. Bayangkan itu. Ayat 27.
Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, lihat itu. Hanya dia dipanggil. Ya, dia tinggalkan Mesir. Hanya dia bertahan. Walaupun dia tidak, tapi dia bertahan. Sama seperti dia melihat. Amin. Nah, inilah ciri-ciri orang yang masuk dalam pemilihan Tuhan. Walaupun dia hidupnya begitu banyak cabaran, tapi dia tetap bertahan dalam iman untuk mengikuti itu. Dia tidak mengajar kesalahan apa saja, tapi dia hidup sebagaimana adanya Tuhan memimpin dia untuk diberkati. Amin. Nah, inilah orang yang masuk dalam pemilihan. Hidupnya seperti ini, tidak mengajar kesenangan duniawi yang membinasakan, tapi mengejar panggilan Tuhan. Dia arahkan, dia bilang. Amin. Kita pergi kepada Abraham. Orang yang masuk dalam pemilihan sebeginilah kehidupannya. Tidak suka mengejar kebendaan duniawi. Amin. Kalau Musa mengejar kebendaan duniawi, dia pasti akan tinggal di Mesir karena kekayaan, kesenangan semua ada. Amin. Yang ada sekarang macam begitulah. Tapi Musa lebih arahkan pandangannya kepada Tuhan. Karena kalau dia buat seperti itu, dia bilang penghinaan kepada Kristus, penghinaan kepada Tuhan. Semua perbuatan kita yang melibatkan seperti itu jemaat Tuhan, perkara duniawi adalah penghinaan kepada Kristus. Hati-hati. Tabiat-tabiat seperti itu boleh membawa penghinaan kepada Yesus. Hati-hati. Kemudian Ibrani pasal 11 ayat 8 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal dengan kemah Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sampai tadi ayat 10. Sebab ia menanti-nanti kota yang mempunyai dasar yang dirancangkan dan dibangun oleh Allah. Itulah dia. Karena Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Amin. Tapi dia tidak tahu para tujuannya. Tapi dengan iman yang mentaati panggilan itu, walaupun dia tidak lihat, tapi dia mentaati panggilan itu. Tapi nyata sekali, sehingga dia bahas dalam pilihan Tuhan. Itulah hidup orang yang masuk dalam pilihan Tuhan. Dia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Banyak orang sudah dipanggil Tuhan untuk lain, tapi gara-gara kesenangannya dia tinggalkan panggilannya. Apakah rohaninya sudah bertumbuh? Kalau itulah itu, bahaya. Hati-hati. Jangan sampai tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Kalau panggilan saja untuk menjadi orang Kristen, banyak orang Kristen ini, tapi belum tentu masuk di surga. Amin. Kalau kita mentaati hukum Tuhan. Nah, itulah ciri orang yang masuk surga. Amin. Itulah dia yang mentaati panggilan Tuhan. Ingat Ishak, hidupnya sederhana, tapi ketika dia menabur, Tuhan memberkati dia 100 kali lipat, bermakna. Diberkati Tuhan, ada duit. Itu tidak salah, tapi kau harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Amin. Kau harus jangan kehilangan beberapa hal yang saya tahu kamu kepada Anda tadi. Orang kaya kehilangan berapa? 5 perkara. Jangan kehilangan seperti itu. Lihat ini. Ishak menabung 1 tahun 100 kali lipat. Semakin lama diberkati, jangan lama dia pertama kaya. Salah kaya? Tidak salah. Tapi Ishak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak bersuka-suka secara dunia, tidak. Dan dia betul-betul melayani Tuhan. Amin. Kalau ini coba begini. Coba katakan berdoa. Saja. Tuhan, percaya dia Tuhan. Buat hatimu Tuhan, buat hatinya Tuhan. Saya tahu Tuhan apa. Tuhan makasih. Dalam nama Yesus. Terima. Ya. Firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tergantung coba itu istri si Jinulik. Kau punya anak saya enggak? Coba enggak? Apa dia sana?
kasih masuk itu kopi sultan. Kasih masuk sultan kau. Tidak mau. Kau mau jamis tidak mau. Belum dia belum. Pegang kuat. Angkat tangan dengan masalah. Kau berdoa sama Tuhan Yesus minta kesembuhan. Demam itu akan hilang. Dan kau bersedia saat kuasa Tuhan datang kepadamu. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Terima. Dia datang. Sedia. Pemuda yang di sana, jaga dia. Jaga. Itu kuasa kesembuhan itu datang kepada anak. Terus kepada ibu. Sekarang sedang mengalir. Sedang. Tahan itu anak sama ibu. Tahan, jangan ambil dulu, tahan dulu. Itu apa Tuhan bukan pada berdua. Ibu, semoga pun diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima. Tapi kalau itu dia punya badan anak kau. Silakan. Kan Roh Kudus kasih buang itu doang dapat. Siapa lagi ada doang anak? Tidak sudah. Mana? Tidak kan? Tuhan Yesus, kau urapi peti suaranya Tuhan. Urapi dia Tuhan. Sehingga suaranya Tuhan menjadi suara yang diurapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Urapi dia Tuhan. Kau sedia. Itu api Tuhan masuk dan kau rasa ada api di tengah kau, di leher kau, di kerongkongan kau. Sekarang itu kuasa Tuhan sedang bekerja sekarang. Dalam nama Yesus Maha Kuasa. Terima. Ya. Ya. Api Tuhan sedang bekerja sekarang. Ya. Dalam nama Yesus. Dia masuk di sana. Biar dia terus mengalir.
Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem, kota mulia,
Yerusalem yang baru. Biarlah kita semua jemaat Tuhan dapat memecahkan, melangkah masuk ke kota Yerusalem yang baru, satu tempat yang kudus, satu tempat yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kota yang baru, kota yang indah, yang terdapat kebenaran dan damai sejahtera. Kita merindukan tempat itu. Renungkan, rindukan. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam hatimu sekarang. Biarkan kasih Tuhan sedang mengalir dalam hatimu sekarang. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hatimu. Hayati terlalu kota Yerusalem baru. Hayati. Hayati. Tuhan, setiap tangan yang masih terangkat, Engkau alirkan urapanmu kepada mereka. Yang diikat roh jahat terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Yang diikat sakit penyakit lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan kananmu Tuhan Yesus untuk menjamah kami semua. Untuk menjamah kami semua. Api Tuhan, setiap roh jahat yang tinggal di badan, di perut setiap umat-umat kerabatnya ini, api Tuhan akan menjajahnya. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dari Yesus akan menghancurkan kekuatan roh jahat sekarang. Ya, saya boleh rasakan kuasa Roh Kudus yang bekerja sekarang, menghancurkan setan yang tinggal di badan setiap orang percaya. Di mana Tuhan bersembunyi? Kuasa Tuhan menghancurkan. Di mana pun rencana darah Yesus menghancurkan. Ayo Kudus sekarang. Tempat ini. Ayo Kudus sekarang. Di seluruh tempat ini. Dalam nama Yesus berkuasa. Setiap menerimanya. Menghancurkan kekuatan setan. Darah Yesus akan menghancurkan kekuatan setan yang tinggal di badan orang, yang tinggal di perut orang. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa, saya perintahkan roh-roh jahat mesti keluar di badan orang saat ini. Keluar dari tubuh badan setiap orang percaya. Keluar dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Saya perintahkan lantai ini akan melawan roh jahat itu. Itulah kuasa Tuhan. Setan tidak boleh bersembunyi. Di mana urusan bersembunyi di badan orang, mesti keluar hari ini. Keluar dalam nama Yesus Maha Kuasa. Keluar dalam nama Yesus. Api Roh Kudus akan menghanguskannya. Di mana pun dia bersembunyi. Sampai tangan keluar dalam nama Yesus Maha Kuasa. Api Roh Kudus. Api dalam nama Yesus yang Maha Kuasa.
Kata Bang, itu kuasa Tuhan sama ikut bekerja di sini. Amin. Melalui perkataan Anda, Rocat, merasakan itu api masuk di badannya, menghancurkan kekuatan Anda. Masih berdiri itu kan? Masih berdiri ya? Hai, itu berdiri. Di kepala api, di perut api, di kaki api semua. Tuhan, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya kau menghancurkan setiap percaya yang bersembunyi mereka. Membebaskan dia, menyembuhkan dia. Darah Tuhan melindungi dia dalam nama Yesus. Lepas dia. Kamu selipat, buka selipat. Tuh selipat. Sandal. Apa sandalnya itu? Itu sandalnya itu. Oke gak? Oke, jangan angkat tangan lagi. Apa mau rapan lagi? Kamu mau rapan kan tidak? Mau kan? Woi, angkat tangan dulu. Tuhan saya mau bilang. Tuhan, tidak mau rapan. Saya sayang buat yang tawa-tawa apa yang bukan dari sana Tuhan. Hari ini hancur betul-betul. Ibu itu baik dan itu hancur betul-betul. Darah Yesus mau hancur. Nah, Allah setan hancur dalam nama Yesus. Lantai lawan dalam nama Yesus. Itu asal di sana yang masa-masa itu dimana sudah itu. Kasih gue ini dia belum cukup. Ini kuasa belum mendarat air turun satu kali. Dia memang punya. Angkat dia lagi. Coba sebenarnya itu. Kuasa lagi. Lantai sekarang api di lantai sekarang api. Lantai lawan dalam nama Yesus. Siapa yang tak itu lantai menjarah roh saya itu melawan roh jahat itu. Tuhan Yesus, dia mau orang banyak pulus daripada semua roh saya datang di badannya, apapun di badannya, di kepalanya, di tangannya, hancur dalam nama Yesus Kristus. Hancur. Ini tangan ini tiada ini hancur. Itu hancur sudah dalam nama Yesus. Hancur. Itu bikin apa itu mau genggam begitu itu. Kasih buka itu genggaman kayak itu, kasih buka ini. Saya tidak suka ini jangan. Kasih buka. Nah, kasih buka. Saya tidak mau tunggu semua ini. Ini kekuatan setan itu tidak mau tunggu semua itu. Sekarang kau keluar dalam nama Yesus. Keluar. Kau keluar tutup badannya. Cincin semua yang kau simpan, kau simpan kotak semua yang kau simpan, keluar semua. Cincin di sebelah tangan kiri kanannya keluar semua. Ambil semua keluar. Saya kira sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir 7. Kau saya digalakkan dalam nama Yesus. Tidak boleh kekuatan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Api Tuhan sama mengalir. Berubah semua yang kau kasihkan di badannya, setan yang kau taruh di badannya. Mau kau taruh cincin semua kasih keluar di malam. Kasih bapak semua. Saya perintah mau lepaskannya dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Bebas dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Api, semua api. Keluar dalam nama Yesus. Setiap kali kita mengusir setan, apa Anda boleh belajar di sana? Itu kita bilang kalau kita pakai kekuatan kita tidak akan terasa apa-apa. Sekalipun kau kuat begitu pun, dia mau itu api, bahan dia akan kita.
Nah, itu aturan yang kami bawa. Paling kemas di dalam Tuhan. Nah, kita belajar di situ. Semua sudah, tapi kita mau belajar. Jadi kemauan untuk belajar mengenali roh jahat, mengenali bahan itu satu. Nah, kita mau ulang. Itu banyak sudah masuk kita. Barang kali kamu tanya itu, setelah itu banyak sudah yang masuk. Sebenarnya, bukan satu dua. Lalu kita bilang, kau sudah bersih, tapi kau tidak hidup bersama dengan firman Tuhan. Yesus bilang kosong, dia akan banyak lebih tujuan cara lebih cepat. Kalau korbanmu biasa-biasa saja, kan jangan datang melawan yang jahat. Dia lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, itu susah. Tapi itulah korban itu satu. Firman dia mau keluar. Ya, itu namanya dia keluar. Pak Ayu sudah menjadikan tempat makan di sana so yang ada di dalam rumah kita. Itu harapan Tuhan sama Bapak. Hari ini Tuhan, hari Tuhan bersuka itu harapan datang sama sekarang. Itulah dia aja. Nah itulah dia. Nah semakin ya itu harapan datang sama kau hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria, hari ini harinya dia lemah. Sudah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berhenti. Balik sana.